Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman kuliah kualitatif pagi ini. eh, kita ketemu lagi untuk pertemuan keempat. Terima kasih sudah lakukan responsi kemarin dan juga sudah teman-teman buat ulang di e-learning. Untuk nanti kita cek bareng-bareng lagi. Nah, hari ini kita akan membicarakan tentang ciri dari penelitian kualitatif itu sendiri. Jadi nanti teman-teman mohon diperhatikan ciri-cirinya agar nanti bisa membedakan antara kualitatif dan kuantitatif. Kita mulai ya. Kita mulai kuliah pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya coba share screen. Oke. Jadi teman-teman, pagi hari ini lebih kepada bagaimana kita bisa tahu ciri dari penelitian kualitatif. Sebenarnya kita sudah 3 pertemuan itu ngapain aja gitu. 3 pertemuan kemarin adalah bagaimana saya membongkar logika berpikir teman-teman untuk berpikir ilmiah. Itu yang harus teman-teman sadari. Jadi, ketika sudah tahu caranya bagaimana berpikir ilmiah, baru teman-teman bisa melakukan pendekatan atau metode kualitatif. Nah, penelitian kualitatif itu adalah penelitian yang sejarahnya panjang sekali, teman-teman. Saya ambil satu definisi dari beragam definisi tentang kualitatif, katanya Kirk dan Miller, tahun 86 ini, bahwa ada tradisi di pengetahuan ilmu sosial yang secara fundamental atau dasar bergantung pada pengamatan manusia dan kawasannya. Jadi yang diamati adalah individu manusia dalam kawasannya sendiri dan apa-apa saja yang berhubungan dengan orang-orang tersebut. Intinya dia bisa meneliti satu kawasan, ya, satu ekosistem, ada hubungan dalam ekosistem tersebut yang diamati adalah bagaimana dan apa saja yang terjadi dalam kawasan tersebut dan juga manusianya itu sendiri. Makanya metode penelitian kualitatif ini kalau dalam ilmu pengetahuan sosial itu fundamentalnya adalah sangat bergantung pada pengamatan manusia. Itu intinya. Nah, kemudian secara harfiah, tadi secara literarinya, secara harfiahnya, bahwa metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Ya. Jadi data deskriptif itu, mayoritas itu adalah kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang yang perilakunya diamati. Jadi pendekatannya adalah holistik atau utuh, tidak bisa setengah-setengah. Tidak bisa hanya meneliti, misalnya teman-teman mengikuti dia 1 kali 24 jam, ya harus 1 kali 24 jam. Tidak bisa hanya 30 menit. Karena holistik, utuh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak juga bisa hanya bertumpu pada satu aktivitasnya. Teman-teman harus melihat ekosistem manusia itu. Tepat atau tidak. Kalau kalian meneliti tentang bagaimana hobi mereka, gitu kan. Bagaimana teman-teman mereka, dan sebagainya. Nah, jadi tidak bisa seorang individu itu diisolasikan dalam variabel atau hipotesis. Nggak bisa kalau dalam kualitatif. Jadi dalam hal ini individu itu diartikan sebagai sesuatu yang utuh. Utuh dalam artian bahwa ketika kamu meneliti seseorang, kamu juga harus meneliti lingkungan di belakangnya. Kamu juga harus meneliti faktor-faktor yang membentuk dirinya. Seperti itu. Nah, itulah kualitatif. Mungkin akan susah dipahami secara harfiah, tapi saya yakin ketika teman-teman nanti
sudah dibetulkan latar belakang masalah dan rumusan masalahnya, teman-teman bisa tahu bahwa metode ini tuh sebenarnya arahnya kemana. Yang jelas kuncinya adalah kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Datanya itu kata-kata tertulis dari hasil biasanya wawancara atau observasi dari orang-orang yang perilakunya diamati. Gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ciri penelitian kualitatif. Jadi, kemarin kita sudah membahas tentang ontologi, aksiologi, dan epistemologi. Ciri yang pertama adalah latar ilmiahnya. Ini Lincoln dan Kuba mengatakan bahwa ontologinya mengendaki adanya kenyataan-kenyataan sebagai keutuhan yang tidak dapat dipahami jika dipisahkan konteksnya. Artinya ketika teman-teman meneliti perilaku manusia dan sebagainya itu, akan sangat susah ketika manusia itu dipisahkan dengan perilakunya. Jadi kasualnya adalah sebab dan akibat dalam hal ini. Katanya Lincoln Kuba gitu. Ya, kalau manusia itu unik, misalkan, maka konteksnya tidak dapat dipisahkan. Jadi keunikan manusia itu pasti ada kausalnya gitu loh, sebabnya. Kenapa dia unik? Bagaimana cara dia dibesarkan? Buku apa saja yang dia baca? Kemudian bagaimana cara dia membuat tulisan dan sebagainya? Itu adalah latar ilmiah yang dikehendaki di kualitatif. Lalu yang kedua adalah manusia sebagai alat atau instrumen. Jadi yang kedua ya, dalam penelitian kualitatif, peneliti itu merupakan alat penelitian. Atau dengan bantuan orang lain. Ya. Jadi si peneliti itu juga berfungsi sebagai pengumpul data. Tidak berdiri sendiri dengan layaknya kuantitatif. Nah, maaf ada gangguan. Jadi saya rekam di rumah, jadi mungkin ada suara-suara, saya mohon maaf. Karena itu data yang dikumpulkan adalah bersifat observasi partisipan. Artinya bahwa kualitatif itu tidak peneliti itu jadi satu dengan penelitiannya. Jadi satu ya. Nah, kalau sudah jadi satu seperti itu, intinya bahwa peneliti itu juga sebagai alat pengumpul data. Misalnya nih, contoh kecilnya, teman-teman melakukan wawancara, tanya jawab, gitu. Kemudian teman-teman membuat transkrip wawancara tersebut, ya. Nah, tidak mungkin tidak ketika membuat hasil penelitian nantinya dari transkrip wawancara, tapi ada pengamatan yang dilakukan oleh teman-teman terhadap objek penelitian teman-teman. Bagaimana dia berbicara, gestur dia seperti apa, bahkan suasana tempat wawancara seperti apa, itu yang diartikan sebagai participan observation. Gitu ya. Makanya metode kualitatif sebagai ciri yang ketiga adalah clear. Penelitian kualitatif pasti menggunakan metodenya kualitatif. Nah, jadi penyesuaian metode kualitatif yang pertama itu lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Kenyataan ganda ini maksudnya seperti ini. By fenomena gitu ya teman-teman. Mayoritas orang di Indonesia itu menulis dengan tangan kanan. Tapi ada juga yang menulis dengan tangan kiri. Kenyataan ganda. Gitu ya. Ketika sudah ada kenyataan ganda, maka metode ini bisa dilakukan kualitatif. Kenapa? Karena kalian meneliti dua kenyataan yang berbeda. Tuh, itu yang dimaksud dengan kenyataan ganda. Kedua, metode kualitatif ini menyajikan hubungan antara peneliti dan responden. Jadi, tadi, mengingat ciri yang kedua tadi adalah sebagai partisipan observation, ciri yang ketiga adalah
peneliti itu berhubungan dengan respondennya. Makanya yang disajikan adalah hubungannya, gitu ya. Jadi bagaimana peneliti itu melihat responden, dan bagaimana juga responden itu melibatkan diri ke peneliti itu sendiri, gitu. Kemudian yang ketiga, eh, adanya penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Intinya adalah adanya kepekaan di sini untuk bisa menyesuaikan diri, ya, terhadap pola-pola nilai yang sedang diteliti. Intinya di sini dituntut kepekaan dalam melihat fenomena tersebut. Kenapa kok bisa menulis dengan tangan kiri ya? Sebabnya apa ya? Ada kepekaan di sana. Oh, ternyata dia ada faktor gen segala macam. Nah, itu maksudnya. Jadi, di ciri yang ketiga ini, metode kualitatif mutlak miliknya penelitian kualitatif dengan 3 pendekatan utama, yaitu kenyataannya itu unik atau ganda tadi itu, adanya hubungan peneliti dengan responden, kemudian adanya penajaman pola-pola nilai yang dihadapi. Oke, kemudian kemarin ya, ciri yang keempat, ketika memang adanya kenyataan ganda itu, jadi dia logikanya adalah khusus ke umum. Makanya penelitian kualitatif itu analisis datanya adalah induktif, khusus ke umum. Jadi diuraikan latar belakangnya secara penuh, secara dalam, kemudian akibat dari uraian latar belakang yang penuh ini dapat menemukan pengaruh bersama antara hubungan-hubungan secara eksplisit dan juga dari struktur analisisnya. Gitu. Karenanya kalau kuantitatif lebih ke analisisnya deduktif. Tapi kalau kalau induktif itu berarti kualitatif itu berangkat dari hal-hal yang khusus dan spesifik. Kenapa? Karena di sini dituntut untuk dapat menguraikan latar belakang yang kalian sudah buat kemarin itu, diuraikan dengan bagus, kemudian nanti di hasilnya bisa mempertajam hubungan-hubungan yang ada di latar belakang itu secara eksplisit maupun struktur analisisnya. Gitu ya, udah 4 ciri nih. Jadi yang pertama metodenya kualitatif, kemudian alat instrumennya itu manusia, yaitu peneliti yang diteliti, kemudian ada juga analisis data induktif. Nah, kemudian ciri yang kelima adalah teori dasar atau grounded theory. Jadi karena analisis datanya secara induktif tadi itu, hipotesis untuk penelitian, dugaan untuk penelitian itu telah dirumuskan sebelum penelitian diadakan. Kenapa? Karena teorinya substansif dan yang berasal dari data. Jadi penelitian kualitatif ini ciri yang kelima adalah teori-teorinya pasti teori-teori dasar atau grounded. Misalnya, kalian meneliti tentang strategi komunikasi program CSR. Pasti di situ ada teori tentang strategi komunikasi dan CSR itu sendiri. Pemahaman tentang CSR, Corporate Social Responsibility-nya seperti apa, kemudian teori tentang strategi komunikasi, pasti nanti teorinya adalah komunikasi persuasif, terus komunikasi transaksional, itu yakin ada di situ. Kenapa? Karena analisisnya tadi induktif. Tuh. Yang keenam adalah ciri mengutamakan yang paling membedakan antara kualitatif dan kuantitatif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Datanya itu pasti kumpulan kata-kata, paragraf, dan sebagainya. Jadi, ketika teman-teman nanti melakukan penelitian kualitatif, akan melaporkan penelitian, maka yang isinya adalah kutipan-kutipan.
Asik ya. Jadi ada naskah wawancara, catatan lapangan, foto, rekaman, bahkan dokumen teman-teman pribadi dan dokumen-dokumen resmi yang beredar di internet maupun yang dimiliki perusahaan itu, itulah data kualitatif. Kalau kalian meneliti program CSR, kalian juga setidaknya, seminimalnya itu harus punya laporan kegiatan CSR itu tadi. Itu data. Naskah wawancara itu data. Bahkan sebuah foto yang kalian lakukan untuk penelitian kualitatif, itu adalah data. Gitu. Jadi, ciri yang keenam ini adalah ciri yang sangat-sangatlah membedakan antara kuantitatif dan kualitatif. Ya nantinya, kualitatif itu tidak dapat digeneralisasikan. Kalau kuanti bisa digeneralisasikan. Kenapa? Karena kuanti itu dari umum tadi ya, umum ke khusus. Makanya bisa digeneralisasi. Kalau angkanya saling mempengaruhi, ya sudah saling mempengaruhi. Gitu ya. H1 terhadap H0, H0 terhadap H1 saling mempengaruhi. Udah. Margin error-nya 0,5%. Udah. Tapi kalau kualitatif, apapun yang kalian temukan di lapangan nantinya, itu tidak dapat disamakan dengan kualitatif lainnya. Kenapa? Karena deskriptif. Oleh karenanya, ciri yang ketujuh, kualitatif itu mementingkan proses daripada hasil. Kenapa? Karena tadi itu adanya hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh apabila diamati dalam prosesnya, bukan pada hasilnya. Jadi penelitian kualitatif itu relatif memakan waktu yang lama, teman-teman. Karena datanya itu dinamis, deskriptif. Jika nanti teman-teman, ini kesulitan utamanya begini, jika nanti teman-teman meneliti film misalkan, filmnya apa ya? Oh ya, Habibie Ainun 1. Diteliti nih. Oke, sudah diteliti, tapi begitu teman-teman penyajian laporan, sudah ada film Habibie Ainun. Penelitian Habibie Ainun 1 bisa dikatakan gugur dalam hal ini. Kenapa? Karena ada kebaruan dalam proses ceritanya. Makanya pentingnya ketika proses ini berjalan adalah teman-teman harus clear metode kualitatif yang dipakai itu objeknya apa, mau sampai kapan, dan yang diteliti apa. Dan itu yang sedang kalian buat di latar belakang dan rumusan masalah kemarin. Gitu ya. Kemudian, tadi yang saya tekankan tadi, adanya batas yang ditentukan oleh fokus. Batas penelitian ini sangat penting. Kenapa? Karena nanti kalian tidak sesat pikir. Jadi nanti ciri yang ke-8 itu adanya batas yang ditentukan oleh fokus, itu fokusnya adalah masalah yang kamu angkat dalam kualitatifmu itu apa. Makanya nanti dia bisa berfokus. Oleh karenanya adanya kriteria khusus. Jadi nanti adanya redefinisi validitas, reliabilitas, dan objektivitas dalam versi yang lain, tidak seperti kuantitatif. Kalau dibandingkan dengan penelitian klasik, penelitian kualitatif, dia validitas, reliabilitas, dan objektivitasnya itu biasanya ditentukan oleh peneliti itu sendiri. Itu akan ketahuan ketika teman-teman menulis tentang metode penelitian pada akhirnya nanti. Nah, jadi itu teman-teman, ada banyak ciri penilaian kualitatif, tapi yang harus teman-teman tahu bahwasannya ciri yang paling utama dia itu dikumpulkan dalam alamiah, peneliti sebagai penelitian, deskriptif, sampai kepada adanya meredefinisikan validitas dan reliabilitas dalam versi yang lain. Begitu ya. Makanya kemarin sudah saya bilang bahwa
beda aksioma antara metode kualitatif dan kuantitatif. Ini menguatkan kembali materi yang pertemuan ketiga kemarin, jadi teman-teman bisa membedakan penelitian kualitatif dan kuantitatif secara menyeluruh, gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi, itu saya hanya menekankan kembali 9 kriteria khusus pada pertemuan kali ini. Oleh karenanya nanti teman-teman saya harapkan bisa membuat kualitatif dengan bagus untuk rumusan masalahnya dan juga untuk uh, tujuannya dengan mengenal ciri-ciri penelitian kualitatif. Begitu, ya. Kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Nanti kita meluncur ke e-learning seperti biasa. Terima kasih teman-teman. Kurang lebihnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.